Para pendengar podcast Sahabat KKN PPM Gondokusuman 2021, selamat datang kembali di zona podcast rungon-rungon yang tentu saja tanpa waton, alon lan sidik-sidik sing penting bisa kelakon. Setelah episode lalu kita membahas tentang kesehatan, kini kita beralih ke pembahasan baru nih. Episode kali ini kami memilih berbincang tentang mengalihbahasakan atau menerjemahkan. Sebab tidak jarang kita menjumpai permasalahan penerjemahan sehingga hasil dari proses tersebut terasa aneh dan tidak pas secara makna. Oke, lalu apa itu penerjemahan? Nah, hakikat penerjemahan telah disampaikan oleh Nida dan Taber, merupakan proses alih bahasa dari bahasa sumber yang kemudian direproduksikan ke dalam bahasa sasaran dengan syarat adanya kesatuan makna alias tanpa boleh dirubah substansinya ya teman-teman. Serta pengalihbahasaan perlu didekatkan pada gaya yang ada dalam masing-masing bahasa sehingga secara alamiah dapat terterima begitu oleh pengguna bahasa sasaran. Dengan kata lain, hasil pengalihbahasaan tidak terasa asing menurut penutur aslinya. Menurut Newmark disebutkan bahwasanya dalam penerjemahan tidak dapat dijumpai standar benar, ideal, atau bahkan sempurna. Beberapa alasan yang disebutkan antara lain karena dalam proses penerjemahan berkutat pada 4 hal penting, yaitu perlu adanya kesadaran jikalau penerjemahan merupakan ilmu pengetahuan itu sendiri. Lantas penerjemahan juga merupakan kemampuan atau skill yang setiap saat dapat berubah dan berkembang. Lalu penerjemahan merupakan seni teman-teman yang hanya dimiliki oleh setiap penerjemah karena proses tersebut dianggap sebagai proses kreatif. Sehingga masing-masing pribadi akan berbeda karena akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Serta penerjemahan merupakan persoalan preferensi nih, yang sifatnya benar-benar relatif terhadap selera serta latar belakang daripada penerjemah itu sendiri. Lalu ada 7 permasalahan utama menurut Basnet dalam penerjemahan teman-teman. Antara lain yang pertama adalah permasalahan bahasa dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada bahasa yang benar-benar sama karena pengaruh perbedaan kebudayaan yang menyertai masing-masing bahasa tersebut. Semisal nih ya, akan muncul kosakata baru yang kemudian tidak dapat ditemukan dalam bahasa sasaran, sehingga memunculkan kesulitan dalam proses penerjemahan. Kemudian permasalahan selanjutnya ada jenis-jenis penerjemahan yang dijadikan oleh penerjemah sebagai idealisme. Sehingga target hasil penerjemahan dirasa perlu untuk sesuai dengan tipe ideal masing-masing. Kemudian ada juga permasalahan decoding and recoding. Hal ini merujuk pada proses transfer bahasa yang memerlukan pertimbangan baik secara linguistik. Kemudian ada permasalahan ekuivalensi nih, yang menekankan pada persamaan penyesuaian antar bahasa yang perlu disusun sesuai jenis penerjemahan yang ditargetkan. Dalam jenis permasalahan ini dibagi menjadi ekuivalensi linguistik, ekuivalensi paradigmatik, ekuivalensi stilistik, serta ekuivalensi tekstual. Selanjutnya ada permasalahan untung rugi. Permasalahan ini tentunya didapat selama proses penerjemahan. Salah satu kerugiannya adalah kesulitan dalam mencari padanan kata sehingga ini ya bisa menjadikan para penerjemah itu bingung bagaimana aku harus menerjemahkan kata ini ke dalam bahasa sasaran. Kurang lebih seperti itu. Namun di sisi lain, penerjemahan mendapatkan sesuatu yang khas atau kosakata yang khas dan baru serta memiliki pemahaman tertentu yang menjadikannya profesional terhadap hal itu. Kemudian ada juga nih permasalahan untransability, merupakan permasalahan yang dimana ketiadaan diksi untuk diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Jenis-jenis untransability yaitu dari segi linguistik dan kultural. Nah, kegiatan penerjemahan ini science or secondary activity. Hal ini nih merujuk pada anggapan bahwasanya penerjemahan dikategorikan dalam ilmu pengetahuan kah? Atau pekerjaan sekunder kah? Karena pekerjaan dari penerjemah berdasarkan pada teks utama yang akan ia terjemahkan. Nah, selama proses penerjemahan, teori dan praktik teman-teman memiliki porsi kepentingan yang sama. Fungsi pengetahuan teori dalam proses penerjemahan benar-benar akan membantu penerjemah dalam memahami permasalahan yang akan dijumpai serta yang telah ditemukan oleh penerjemah terdahulu.
sebagaimana fungsi dari penemuan tersebut telah melatar belakangi munculnya teori dalam penerjemahan itu sendiri. Lebih lanjut, penggunaan teori dapat memudahkan penerjemah dalam praktiknya karena dapat menjadi bekal dalam memecahkan masalah yang akan ia temukan dalam proses praktik penerjemahannya di masa mendatang. Nah, kemudian ada beberapa jenis penerjemahan nih menurut Larson. Yang pertama ada very literal translation, kemudian ada literal translation, ada modified literal translation, ada inconsistent mixture translation, ada near idiomatic translation, dan terakhir yaitu entirely free translation. Terjemahan yang ideal nih dari beberapa jenis tersebut yang menurut kami benar-benar ideal, yaitu adalah idiomatic translation. Karena hal tersebut lantaran sebagaimana telah dinyatakan juga tadi di awal, juga disebutkan oleh Larson, bahwa jenis ini tidak terasa seperti terjemahan karena tampak lebih alami, baik secara struktural maupun cara penyampaian makna atau pesan dari bahasa sasaran itu sendiri. Oke, kita lanjut ke tahap-tahap kalau kita mau bikin project penerjemahan. Menurut Larson nih ada beberapa tahap yang perlu dipersiapkan. Yang pertama nih ada exegesis, yaitu fase ketika kita harus memahami, menganalisis, serta menemukan makna bahasa sumber yang akan kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa sasaran. Kemudian tahap kedua ada transfer and initial draft, yaitu proses pemindahan bahasa dengan pembuatan draft awal hasil terjemahan. Fase ketiga ada evaluation, yaitu memberikan revisi pertama dari draft awal hasil terjemahan dengan mempertimbangkan akurasi, kejelasan dalam penyampaian makna, serta keselarasan gaya dari bahasa sasaran. Nah, fase selanjutnya yaitu revised draft. Revisi kedua berdasarkan evaluasi, kritik, dan saran yang telah diberikan terhadap hasil draft terjemahan tersebut. Setelah revised draft, kita akan masuk ke fase consultation, yaitu konsultasi draft hasil terjemahan kepada profesional untuk mendapatkan bagian-bagian yang perlu diperbaiki sebelum diterbitkan draft akhir. Dan fase yang terakhir yaitu fase final draft. Pada sesi ini seluruh masukan dari profesional, kemudian ada juga cross-checking dengan native speaker untuk menghasilkan draft yang mendekati sempurna. Selain itu, perlu didiskusikan juga dengan pihak penerbit apabila dalam keperluan penerjemahan ini ingin diterbitkan, sehingga dapat dilakukan uji coba penerbitan naskah serta revisi-revisi yang bersifat teknis. Nah, begitu ya teman-teman tentang penerjemahan. Oke, demikian teman-teman edisi podcast Rungan-Rungan episode kali ini yang berbagi mengenai penerjemahan yang harus diperhatikan dengan seksama. Sebab kesalahan dalam penerjemahan benar-benar dapat menurunkan nilai, rasa, dan estetika dari suatu bahasa, baik bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Semoga bincang kali ini dapat membuka wawasan kita ya, lagi supaya kita dapat saling menghargai latar budaya dan daerah setiap orang yang kita temui. Kami sampaikan kembali bila mana pendengar memiliki kritik, saran, atau lain sebagainya yang ingin disampaikan, begitu, boleh banget nih diutarakan saja melalui direct message Instagram @kkn_gondokusuman2021. Nah, udah sampai di penghujung acara. Terima kasih, jaga hati, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.